Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tematik, tema 8, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentukannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut ini adalah unsur-unsur dari teks fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Kemudian, unsur yang keempat yaitu latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, amanat. Amanat merupakan pesan yang tergantung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu teks fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat yang terkandung di dalamnya. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Jenis cerita rakyat yang pertama yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya cerita Si Kabayan dan cerita Abu Nawas. Kemudian yang kedua, mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya cerita tentang Nyi Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Kemudian yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya adalah cerita Kancil dan Buaya, kemudian cerita lomba lari kelinci dan siput. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya adalah cerita terjadinya Rawa Pening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi.
Dan yang terakhir ada sage. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir. Jenis teks fiksi yang kedua yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Yang ketiga, novel. Novel merupakan cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Ayo simaklah cuplikan teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Nah, berdasarkan cuplikan teks fiksi tersebut, kita memperoleh sebagai berikut. Pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan Ayam. Tokoh Rubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu Rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Amanat dalam cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama, ada pula yang berperan sebagai tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui dan memahami peran tokoh, watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis.
Lalu tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Nah, setelah kita memahami penjelasan tersebut, untuk tugasnya yaitu teman-teman bacalah teks fiksi yang berjudul Asal Mula Danau Toba pada buku Bupena 4D halaman 24. Nah, setelah teman-teman baca teks tersebut, kemudian jawablah pertanyaan pada halaman 25. Nah, di situ ada 5 pertanyaan atau 5 soal. Silakan teman-teman jawab dan dikerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah selesai tugasnya, difoto kemudian dikirim ke Miss Intan ya. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.